Yang terhormat, Bapak Dr. Randes AA Suprayogi MMPD, selaku Kepala Sekolah SMPN 20 Tangerang Selatan. Yang terhormat, Ibu Heni Kristiani SSI MPD, selaku Wakil Kepala. Bukalah pikiran kami, penuhilah pertemuan ini dan dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah yang Maha Mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu bersyukur dengan pemberian-Mu. Langkah awal dari kami warga SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan dengan Pikom Mercu Buana. Suatu kebahagiaan yang tentunya bisa kami rasakan, dan saya sebagai pimpinan dari SMP Negeri 20 Tangerang Selatan, ini adalah sebuah penghormatan yang tentunya mungkin langka bisa kita dapatkan. Nah, kepercayaan ini tentunya tidak akan kami sia-siakan, tentunya akan benar-benar akan kita manfaatkan sebaik-baiknya agar warga SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan ini mendapatkan penguatan pengetahuan tentang dan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sekaligus tentu saja yang paling penting adalah bisa bersilaturahmi dengan SMP Negeri 20 Tangerang. Ini jarang-jarang terjadi, mudah-mudahan silaturahmi membawa rezeki, mudah-mudahan silaturahmi ini terus bisa berlanjut, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan lain karena bahasannya juga ringan mengenai netiquette bermedia sosial pada remaja. Jadi netiquette itu sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Itu dekat sekali dengan kehidupan kita nih, apalagi pada remaja yang memang sedang rasa keingintahuannya tuh apalagi di media sosial kan, karena kan setiap hari pasti berjam-jam berada di depan gadget, entah itu handphone ataupun laptop, karena sekolah pun sekarang kembali ke kebijakan dibuat oleh polisi maker, pembuat kebijakan, pemerintah, gubernur, presiden, menteri, gubernur, sampai ke bawah, sampai ke kepala desa gitu ya. Dan bertujuan, ada tujuannya, ada goalnya. Apa tujuannya? Nah, ini nih kata kuncinya, ini tujuannya membentuk persepsi, membentuk pemahaman, pengetahuan. Nah, tadi Pak Kepala Sekolah kalian tuh ya. Ya, Mbak Didi ya. Iya, gitu deh Pak ya. Baik, di kesempatan kali ini kita apa aja sih yang mau kita bicarakan atau yang mau kita diskusikan? Nah, yang pertama adalah bicara komunikasi empatik pasti sudah nggak lepas dari yang namanya empati itu sendiri ya. Apa itu empati? Terus bagaimana cara kita memahami seseorang, memahami situasi dengan empati? Terus juga ada listening skill, keterampilan mendengarkan. Mengenai materi public speaking gitu. Buat yang belum tahu public speaking itu apa sih Bu gitu, atau kok istilahnya Inggris banget gitu kan.
Nah, jadi kalau di kita kadang-kadang nih pasti banyak banget nih ya di teman-teman, di teman mahasiswa, teman-teman juga di SMP 20 gitu. Ini ada yang kadang-kadang grogi nih kalau dipanggil maju ke depan sama harus berpartisipasi. Kita juga harus ada tindakannya nih teman-teman. Nah, kita masuk nih. Nah, kalau kita lihat kondisi lingkungan kita memang sudah sangat rusak ya. Kalau misalnya kita lihat ini kerusakan lingkungan ini, kalau tadi Bapak Rizwandi sudah memutarkan satu video yang memang sangat ironik ya, kegiatan-kegiatan pengerusakan mulai dari hewan-hewan yang mulai memakan makanan-makanan plastik ya. Banyak artis-artis yang mereka akhirnya Mbak Im Wong, si Raffi Ahmad dan lain sebagainya, mereka itu adalah para persona atau orang-orang yang memanfaatkan ya kemampuan yang dimiliki untuk memasarkan dirinya. Jadi ketika mereka punya kemampuan hal yang seperti itu, berarti mereka memiliki harga bagi dirinya sendiri. Jadi berikanlah harga yang layak untuk diri kita sendiri supaya kita orang yang lahir di tahun 2000-an sampai sekarang nih seperti usia adik-adik semuanya ini adalah masuk kepada generasi Z atau generasi milenial. Nah, kalau kita berbicara tentang era 4.0 yang tadi saya jelaskan bahwa semua teknologi ya semuanya ada pada smartphone adik-adik semuanya. Jadi adik-adik jauh lebih mudah ketika melakukan atau mengakses apapun gitu ya. Baik, nah teman-teman sebelum saya masuk ke topik materi yang akan saya sampaikan hari ini terkait budaya ngopi di rumah, saya ingin menegaskan atau meng-highlight apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah hari ini, bahwa komunikasi itu adalah salah satu dari skills atau kemampuan yang sangat diperlukan di era mendatang gitu, in the 21st century, di abad 21. Teman-teman ada di abad 21. Sehingga kemampuan kognitif saja gadget ini bisa jadi membawa sesuatu yang positif, bisa ada yang negatif. Nah, salah satunya adalah kita ketika di era digital sekarang setiap hari kita makan ya, makan informasi, buka TikTok, tadi juga sudah disebutkan ya, ada Twitter, ada TikTok yang baru sekarang, YouTube. Sekarang anak-anak zaman sekarang kalau tanya mau jadi apa nanti kalau udah gede, mau jadi YouTuber, mau jadi vlogger. Gitu ya, entah bisa dihack atau dia pernah mengirim gambar tersebut ke orang lain atau gambar tersebut dicuri oleh orang lain sehingga gambar miliknya itu tersebar. Konten revenge porn kadang diunggah beserta nama, alamat, info kontak dan akun dan lain-lain. Ya, seperti tadi di video simulasi ya, di video yang tadi yang ada seorang laki-laki itu foto konten seksualnya itu sudah nyampe ke akunnya dia sehingga netizen itu langsung. Nah, tapi sekarang di eranya adik-adik sekarang, nah kita mengenal adanya istilah generasi gitu ya, generasi antar generasi. Kita lihat yuk sebenarnya adik-adik itu ada di mana sih, generasi apa sih namanya gitu ya. Nah, ini dia. Dulu kalau Ibu Dia nih generasinya termasuk generasi milenial. Nah, milenial itu ada yang dari X sama Y. Nah, kayaknya mungkin Bapak atau Ibu. Ini ngomongin tentang fotografi ponsel sebenarnya, tapi bahasa lainnya fotografi dalam genggaman di sini saya. Sebelumnya saya mau tanya, di sini adik-adik pakai Instagram, TikTok atau apa nih untuk sosial media
unggah videonya atau unggah foto? Boleh, siapa yang mau jawab? Instagram. Instagram. Ada lagi selain Instagram? Facebook? Twitter? Twitter, oke. Terus ada lagi? Untuk studi lanjut ataupun misalnya kalian mau kerja nanti kalau sudah selesai kuliah kerja, itu perusahaan yang akan meng-hire kalian tuh akan melihat bagaimana postingan-postingan kalian di media sosial dan lain sebagainya. Jadi betapa pentingnya pengelolaan identitas digital untuk dilakukan sedini mungkin. Jadi mumpung teman-teman masih di SMP, level SMP, jadi baru mulai nih, mungkin. Nah, kalau tidak fokus, apa efeknya? Ya udah pasti ya, nilai tesnya udah pasti jelek, sudah pasti. Kemudian bisa menyebabkan kita juga jadi kesal sendiri gitu. Kenapa kita tuh nggak bisa fokus, apa gimana, sehingga nilai kita tuh jadi nggak bagus. Nah, oleh sebab itu, ya kita perlu nih mencari media pembelajaran alternatif lain gitu. Apa sih yang bisa kita gunakan gitu untuk menjadi media pembelajaran alternatif yang bisa membantu teman-teman memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kecenderungan kita ketika menggunakan literasi media digital nih, kalau Bu Febri ngasih materi ini kayak gimana sih, Rizky, gimana sih Latifah menggunakan medianya, gimana nih Firly, Kania? Ini terjadi semua ya, terjadi pada semua siswa baik dari SD, SMP, SMA, bahkan Kak Sofi sebagai mahasiswa, mungkin teman-teman Kak Sofi juga gitu, kalau Kak Sofi enggak. Enggak Kak Sofi ya. Nah, yang pertama, kecenderungan siswa di era digital lebih banyak melakukan browsing. Literasi digital itu adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang diakses melalui perangkat komputer. Jadi prinsipnya itu lebih utama literasi digital adalah pemahaman informasi dan perangkat teknologi. Tapi seperti tadi ada informasi juga dari materi sebelumnya ya dari Bu Iko ya, bahwa memang masih minimnya ya literasi digital itu pada remaja khususnya. Anda ingat aja nanti digitus atau jari jemari nomor atau angka. Kalian ada hidup dalam masa yang dikendalikan oleh angka-angka atau nomor, ya sehingga semua menjadi pasti, semua menjadi yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu ya. Saya kira itu. Oke, lanjut Mbak, yang kedua, next. Ya, ini tujuannya ya. Apa nih tujuannya adanya medsos itu ya? Aktualisasi diri gitu ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa teman-teman dalam mengakses media sosial itu saat ini sudah sangat mudah gitu. Misalnya kita ambil contoh seperti TikTok ya. Teman-teman tinggal scroll, suka videonya tinggal komen, akunnya di private, nggak ada yang bisa tahu, atau misalnya lagi scroll Instagram. Udah percaya, confident, udah berani gitu loh. Oh iya ya, apa yang tadi saya tanya ditanggapi sama si narasumbernya, sama si penulisnya. Nah itu sebetulnya jadi modal Katara, bahwa Katara juga bisa loh nulis di Oke, jadi kayak dampak yang akan diterima oleh anak di bawah umur yang sudah menggunakan media sosial ya, kayak gitu ya? Iya. Oke Mbak, ini menarik pertanyaannya. Tadi kan sempat saya sampaikan bahwa saya punya teman, itu bapaknya doktor ilmu komunikasi, gitu ya. Itu anaknya baru kelas 1. Kelas 1 itu berarti 6 tahun ya. Kelas 1, kelas 2. Nah yang terakhir itu, dia senangnya itu main medsos. Nah, ibunya master, bapaknya doktor ilmu komunikasi. Nah, itu bapaknya itu dia dorong.
dia support anaknya, dia beli dia siapkan ruangan, dia siapkan apa namanya